Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada bab atau pasal ke-18. Kita tetap membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-ma'asi sababun lihawanil abdi. Dosa dan kemaksiatan itu adalah sebab hinanya seorang hamba. Maksudnya di sini adalah sebab kehinaan seorang hamba di hadapan Allah. Karena kenapa kita katakan di hadapan Allah? Karena kadang-kadang di hadapan manusia, orang-orang yang berbuat maksiat, pendosa itu kadang-kadang dimuliakan. Kadang-kadang orang-orang yang berbuat dosa, kemaksiatan, malah justru kadang-kadang dimuliakan. Kenapa demikian? Mungkin karena manusia membutuhkan dia, atau mungkin takut akan mudarat yang akan menimpa mereka, sehingga mereka secara lahiriah memuliakan para pelaku dosa. Jadi maksudnya di sini adalah perbuatan dosa dan maksiat itu salah satu sebab seorang hamba menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ketahui bahwa hina di hadapan Allah lebih berat dan lebih besar bahayanya daripada hina di mata manusia. Karena kalau hina di hadapan Allah, maka pasti hamba ini adalah hamba yang tidak dicintai oleh Allah. Tapi kalau hina di hadapan manusia, bisa jadi Allah mencintainya, dan mungkin saja Allah juga membencinya. Sekali lagi, yang dimaksud dosa dan maksiat itu membuat seorang hamba jadi hina adalah di hadapan Allah. Beliau mengatakan wa minha annal ma'siyah sababun lihawanil abdi ala rabbihi wa suqutihi min ainihi. Di antara yaitu kerusakan atau akibat buruk daripada perbuatan maksiat dan dosa, yaitu dosa dan maksiat adalah sebab hinanya seorang hamba di hadapan Tuhannya dan jatuh martabatnya, yaitu pada pandangan Allah atau matanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah di hadapan Allah itu tidak ada harganya ketika seorang itu berdosa. Kenapa demikian? Karena dia tidak taat kepada Allah. Ya, semakin besar kemaksiatannya, maka semakin rendah seorang hamba ini di sisi Allah. Sebaliknya, semakin dia taat kepada Allah, maka Allah akan semakin memuliakannya. Oleh karena itu, qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hanu alaihi fa'asauhu walau azzu alaihi la'asamahum. Hasan Al-Basri mengatakan, mereka hina di hadapan Allah sebabnya adalah dosa, kemaksiatan. Nah,
Kalau dia atau seorang hamba ini hina di hadapan Allah, maka Allah tidak menggubris. Akibatnya apa? Fa'asauhu, maka mereka terus melakukan dosa, durhaka kepada Allah. Jadi sebab satu dosa, dia tidak mau taubat, Allah membiarkan, maka kemudian Allah tidak menolong, Allah tidak meluruskan, lalu mereka terus kemudian jatuh kepada perbuatan dosa, jatuh lagi kepada perbuatan dosa, semakin besar, semakin besar. Itu akibat dosa yang dilakukan ketika tidak bertobat. Kemarin kita sebutkan juga dalam bab yang sebelumnya, mungkin 2 pertemuan yang sebelumnya, itu ada keterangan bahwasanya satu dosa kalau dia tidak taubat pelakunya, maka akan melahirkan dosa yang lain-lain dan akan terus dosa ini beranak pinak. Kalau tidak segera ditaubati saat itu juga, maka terus akan bertambah dan seterusnya. Dan kemarin kita sebutkan bagaimana seorang itu berdusta. Kalau dia tidak mau bertaubat, tidak mau berhenti dari dustanya, maka dia terus berdusta dan tidak akan berhenti dari dustanya. Sama dengan orang yang mencuri, asalnya mencuri sesuatu yang sedikit, asalnya tidak menjaga amanah. Ketika dia tidak berhenti dan taubat dari perbuatan khianat harta itu, maka terus akan bertambah. Dulu pernah kita sebutkan, orang korupsi besar-besaran itu asalnya kecil-kecilan, asalnya tidak amanah, asalnya hanya merubah kwitansi saja, asalnya hanya menerima tips, asalnya hanya demikian dan demikian. Kemudian akhirnya kok lancar, terus akhirnya kemudian besar. Itu adalah salah satu hukuman Allah ketika seorang itu berbuat dosa, lalu dia tidak segera berhenti dan taubat, maka dia terjerat pada perbuatan dosa sehingga dia tidak bisa berhenti. Lalu beliau Al-Hasan Al-Basri melanjutkan, walau azu alaihi la'asamahum, seandainya seorang hamba itu mulia di sisi Allah, ya, kalau seorang hamba itu mulia di sisi Allah, niscaya pasti Allah akan menjaganya. Jadi kalau orang itu hina di sisi Allah, dibiarkan, maka dia terus menerus dalam perbuatan dosa, tersesat dari jalan Allah. Tapi kalau orang itu adalah orang yang mulia, maka pasti akan dijaga oleh Allah, langkahnya akan diluruskan oleh Allah, pandangan matanya akan dijaga oleh Allah, dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam sebuah perkataan, hamba itu, ya, kalau Allah yang memuliakan seorang hamba itu, jadi kalau hamba itu mulia di sisi Allah, maka Allah akan membimbing dalam kehidupannya. Langkahnya dibimbing sehingga tidak akan melangkah kecuali kepada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melangkahkan kaki di tempat yang haram, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, yaitu wa ma zala yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Nabi Muhammad SAW, senantiasa hamba itu apabila dia terus-menerus mendekatkan diri kepada aku dengan perkara-perkara yang sunnah, setelah melakukan yang wajib itu pasti, ya, yang wajib tidak bisa tidak, ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah, kata Nabi SAW, sehingga aku pun mencintai. Ini hadis qudsi. Allah mengatakan, kalau hambaku itu mendekatkan diri kepada aku dengan perkara sunnah setelah menjalankan kewajiban, maka aku pasti akan mencintainya. Terus bagaimana kalau dicintai? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai dia, ini mulia, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya dikatakan oleh para ulama, hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu mulia adalah mereka-mereka pendengarannya dibimbing oleh Allah, sehingga dia mau mendengarkan sesuatu yang tidak boleh didengar, dia akan berpaling, ditutup telinganya. Kemudian Rasul Allah mengatakan, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya, bagaimana dia melihat. Artinya apa? Pandangannya pun dijaga oleh Allah, dia tidak akan melihat sesuatu yang haram. Jadi orang itu kalau menjalankan perintah Allah, yang wajib-wajib ini tidak bisa ditawar, ditambah yang sunnah-sunnah, itu orang itu tidak pakai dikontrol, tidak perlu CCTV,
Tidak perlu absen ketika bekerja itu. Kenapa demikian? Allah yang membimbing matanya, telinganya. Bahkan Allah mengatakan wa yadahu allati yabtishu bi, tangannya pun dibimbing oleh Allah. Wa qadamahu allati yamshi biha, kakinya pun dibimbing oleh Allah ketika melangkah. Kemana dia? Allah selalu membimbing. Karena dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah karena kemuliaannya dengan takwa, menjalankan perintah yang wajib maupun yang sunnah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta kepada aku, niscaya aku kasih. Wa idza astaghfarani la'aghfirannah. Dan apabila dia yaitu meminta ampun kepada aku, maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Hadis ini riwayat Bukhari. Intinya adalah seorang hamba itu mulia atau tidak mulia itu bergantung kepada ketakwaannya. Dan kemuliaan yang sesungguhnya, yang hakiki itu adalah kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia kadang-kadang dianggap mulia, padahal tidak mulia. Di sisi manusia dianggap mulia mungkin karena harta. Di sisi manusia dianggap mulia mungkin karena qabilah. Di sisi manusia mungkin dianggap mulia karena kedudukan jabatan. Tapi itu semuanya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bernilai di hadapan Allah adalah hanya ketakwaan saja. Beliau mengatakan lagi, wa idza hanal 'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahadun, kama qala Allah taala, wa man yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Apabila seorang hamba itu hina di sisi Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Artinya apa? Nanti di akhirat tidak ada satupun yang memuliakannya. Kalau di dunia kadang memuliakan orang yang hina. Beliau mengatakan, demikianlah apa yang dikatakan oleh Allah, barang siapa dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa membuat dia mulia. Ya. Ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Allah, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Siapa yang diberi oleh Allah petunjuk, Allah takdirkan dia dapat petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk kepada dia. Dan kita bersyukur atas petunjuk agama Islam. Ya, dalam kehidupan kita ini kita diberi petunjuk agama Islam, tidak perlu susah payah. Sementara mungkin ada saudara kita yang ingin mendapatkan Islam itu harus berdarah-darah, harus berpisah dengan keluarga, harus diusir dari rumah, harus mengeluarkan biaya besar. Ada, tapi kita tidak. Alhamdulillah, dilahirkan dalam keluarga muslim, tumbuh kembang dalam keadaan Islam, tidak ada yang mengganggu. Ini luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa in 'azzamahumun nas fi dhahiri lihajatihim ilaihim aw khaufan min syarrihim fahum fi qulubihim ahqaru syai'in aw wa ahwanuhu. Meskipun kadang-kadang manusia itu memuliakan pendosa, ya, kadang-kadang ini terjadi di dunia. Ada orang pendosa, ada orang jelas-jelas berbuat maksiat, ada orang jelas-jelas durhaka kepada Allah, ada orang yang tidak taat kepada Allah, tapi di mata manusia kadang-kadang dimuliakan. Apa kata beliau? Itu secara lahiriah saja, secara maknawi tidak. Kenapa manusia memuliakan orang yang hina di hadapan Allah? Itu biasanya karena ada hajat, kebutuhan kepada orang tersebut. Ya, misal kadang-kadang dia mengenal seorang pemimpin yang zalim misalnya, ya. Kemudian ada seorang yang memuji pemimpinnya yang zalim, padahal zalim misalnya. Kenapa demikian? Oh, ternyata karena ada kebutuhan, ya, kepada pemimpinnya. Oh, karena mungkin pemberian, oh karena mungkin hadiah dan lain sebagainya. Au khaufan min syarrihim, atau kalau tidak karena kebutuhan, barangkali saja dia memuji atau memuliakan orang-orang yang hina di hadapan Allah itu karena takut mendapatkan mara bahaya. Karena dia misalnya penguasa yang zalim, takut dizalimi, lalu kemudian menghormati secara lahiriah saja. Fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanuhu. Padahal dalam hati mereka orang yang zalim itu, pendosa itu adalah yang paling hina dan paling rendah.
bagi manusia sendiri. Intinya adalah di dunia kadang-kadang pendosa itu dimuliakan secara zahir, ya. Kadang-kadang karena hartanya, kadang-kadang karena karena kedudukannya. Kadang-kadang minta manfaat. Oh, karena dia pejabat kemudian ingin kedudukan lalu kemudian menghormati padahal dia adalah pendosa. Kadang-kadang Kadang-kadang karena yang menghormati ini memang orang-orang yang rusak juga kadang-kadang. Seperti itu. Di negeri kita ini kadang-kadang begitu, serba terbalik. Para pendosa dimuliakan. Orang-orang yang baik dihinakan. Orang-orang kaya yang belum tentu baik kepada Allah dimuliakan. Orang-orang yang dermawan tetapi mereka taat kepada Allah kadang-kadang dihinakan. Jadi di dunia ini semuanya serba tidak pasti. Tapi di akhirat kelak, kalau orang atau hamba itu hina, maka tidak ada satupun yang akan memuliakan dia. Ikhwan fillah azakumullah, kita masuk ke pembahasan ayat wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa membuat dia mulia. Ayat ini ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kondisi dua hamba, yaitu satu hamba yang sujud kepada Allah, mentauhidkan Allah, hamba yang lain sujud kepada selain Allah. Allah mengatakan awalnya ayat ini, awal ayat dari wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, Allah mengatakan alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Jadi ayat ini intinya adalah menjelaskan tentang bagaimana sih orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada yaitu selain Allah, padahal semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaf'alu ma yasha. Allah itu akan melakukan menurut apa yang dikehendaki. Artinya di dunia ini ada orang yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang mentauhidkan Allah, ada yang menyekutukan Allah. Nah, kedudukan ini disebutkan oleh para ulama, menjelaskan, ayat ini menjelaskan bahwa maksud daripada kemuliaan yang sesungguhnya dan kehinaan yang hakiki, ya, adalah tatkala seorang hamba itu bertauhid kepada Allah, taat kepada Allah, dan menjadikan dirinya tunduk dan patuh kepada Allah dengan pengagungan kepada Allah, maka dialah orang yang paling mulia. Sementara kehinaan yang paling hina adalah ketika seorang hamba itu menyekutukan Allah, seperti sujud kepada selain Allah, kemudian tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah dia menjadi manusia yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah ketika Allah mengatakan wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, siapa yang dihinakan oleh Allah maka tidak ada satupun yang membuat dia mulia, maka patokannya adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertauhid dan taat kepada Allah. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertauhid dan paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling hina kepada Allah adalah manusia yang paling besar kesyirikannya kepada Allah dan yang paling tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu ikhwana fiddin azakumullah, itulah hukuman di akhirat kelak. Kalau dihinakan oleh Allah, maka tidak ada harapan lagi. Tidak hanya Allah yang menghinakan, tapi semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi akan menghinakan dirinya nanti hari kiamat. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa dulu orang-orang yang memuliakan dia karena tidak tahu nanti hari kiamat ikut
menghinakan dia di hari kiamat kelak. Nah, oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, maka kadang-kadang orang itu tidak menyekutukan Allah, tapi pelaku dosa. Kadang-kadang orang itu ahli tauhid, tetapi dia ini pendosa. Maka disebutkan oleh para ulama, dia sebesar apapun atau sebesar apapun kadar dosa dan kemaksiatannya, maka dia mendapatkan kehinaan sebesar kadar dosa yang ia lakukan. Jadi tidak hanya orang yang menyekutukan Allah saja yang hina itu. Jadi orang yang menyekutukan Allah jelas paling hina di hadapan Allah. Tapi kadang-kadang orang ini mentauhidkan Allah, tapi dia pendosa, berbuat dosa. Maka sebesar kadar dosa yang ia lakukan, maka dia akan mendapatkan kehinaan seperti besarnya dosa yang ia lakukan. Tetap dia ada kehinaan di dalamnya. Dan sebaliknya, ketika seorang itu semakin taat kepada Allah, maka dia semakin mulia, semakin besar kadar kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, bahkan kadang-kadang orang yang taat kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah, itu dimuliakan nanti di akhirat. Kadang-kadang di dunia itu dihinakan. Mungkin karena hartanya, dia kurang dalam harta. Mungkin karena dia orang biasa. Mungkin karena dia tidak punya kedudukan. Kadang-kadang dihinakan oleh orang-orang yang zalim. Sehingga kadang-kadang kebalik di dunia ini, yang zalim dimuliakan, yang taat kepada Allah dihinakan. Hanya karena apa? Hanya karena kekurangan materi dunia saja. Itu terjadi. Tapi ingat ikhwana fiddin azakumullah, tetap yang namanya orang yang taat kepada Allah pasti akan dimuliakan. Bahkan umumnya tidak hanya di akhirat saja terbukti nanti, di dunia setelah dia meninggal itu biasanya akan terbukti juga. Orang yang dimuliakan dengan orang yang dihinakan akan terbukti. Kebanyakan begitu. Jadi kalau orang zalim mungkin di dunia karena dia punya kekayaan, punya kekuasaan, punya harta benda, punya tentara, punya kekuatan personil dan lain sebagainya, sehingga orang itu menghormatinya, ternyata karena takut, karena ingin manfaat. Nanti ketika dia wafat, mati, maka sebelum di akhirat dihinakan, di dunia pun dihinakan. Lihat bagaimana disebutkan oleh para ulama dahulu atau sebelumnya lagi, yaitu dalam kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu di zaman Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Gambaran yang paling jelas adalah bagaimana kisah Ashabul Ukhdud. Ashab al-Ukhdud, kisahnya secara ringkas, ini panjang kisahnya dalam riwayat Bukhari. Ada seorang raja zalim, dia dibantu oleh tukang sihir. Kemudian tukang sihirnya ini tua, meminta kepada sang raja zalim agar dibawakan seorang anak muda yang akan meneruskan yaitu ilmu sihirnya. Lalu kemudian didatangkan seorang pemuda, tapi anak muda ini anak muda yang salih. Kemudian ketika hendak belajar, ketemu dengan ahli ilmu saat itu. Kemudian terlambat menemui tukang sihir, kemudian dihukum. Kemudian suatu ketika Allah SWT memberikan kelebihan dia. Setelah dia membunuh seekor binatang buas yang membahayakan manusia, maka kemudian perkaranya lebih dominan dan akhirnya bisa menyisihkan sang tukang sihir. Kemudian Allah memberikan kelebihan, si pemuda ini bisa mengobati orang sakit apapun. Suatu ketika salah satu keluarga atau temannya raja zalim ini mendengar bahwasanya si anak muda ini bisa mengobati penyakit, dan keluarga raja ini buta matanya. Lalu dikatakan oleh sang pemuda, saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanya Allah. Dengan syarat engkau beriman kepada Allah Tuhanmu, Tuhanku juga, Tuhan Raja juga. Nanti aku doakan. Dia setuju. Keluarganya raja ini setuju beriman kepada Allah,
diusap, didoakan, bisa melihat lagi. Kemudian ketemu raja, rajanya terkejut. Kemudian ditanya, siapa yang menyembuhkanmu? Dia mengatakan, yang menyembuhkan aku adalah Allah. Kaget sang raja. Kemudian disiksa, dipaksa mengaku siapa yang membuat kamu demikian. Lalu didatangkan sang pemuda. Kemudian pemuda disiksa, dipaksa, siapa yang mengajari engkau? Ahlul ilmi. Kemudian ahlul ilmi didatangkan, disiksa supaya dia mengakui raja sebagai Tuhan. Tidak mau, akhirnya dibunuh. Bahkan di dalam riwayat Bukhari disebutkan, dibawakan gergaji besar, kemudian diletakkan di atas kepala, ya, kemudian digerakkan dari atas ke bawah sampai terbelah dua di hadapan sang pemuda. Kemudian pemuda dikatakan, kalau kamu tidak mau beriman dengan aku, maka aku perlakukan demikian. Dia tidak mau, tetap beriman. Akhirnya apa? Akhirnya dibunuh. Dengan cara apa? Diperintahkan tentara raja ini membawa ke gunung yang tinggi untuk dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Ternyata ketika di atas gunung, dia berdoa kepada Allah sehingga gunung berguncang. Kemudian tentara-tentara berjatuhan, maka sang pemuda selamat. Kemudian datang ke raja, raja terkejut. Lalu kemudian tentaranya disuruh lagi untuk membawa ke tengah laut, dijatuhkan di tengah laut. Di tengah laut dia berdoa, maka perahunya diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala, berjatuhan, tinggal pemuda selamat. Kemudian datang ke raja. Kemudian si pemuda mengatakan, karena tidak ada jalan yang lain, hukumannya adalah hukuman mati. Dia mengatakan, kalau engkau ingin menghukum aku dan bisa membunuh aku, maka gunakan anak panah milikku, ya. Panahlah aku dengan panahku sendiri, tapi sebutlah nama Allah, Bismillahi Rabbil Ghulam, dan harus di hadapan manusia. Maka dikumpulkan manusia, pemuda ini diikat, kemudian diambil satu anak panahnya, kemudian pengawalnya raja memanah si pemuda tersebut dengan mengucapkan Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan sang pemuda ini. Ketika dipanahkan, betul-betul kena, lalu meninggal dunia. Ternyata apa? Ternyata semua orang yang hadir beriman kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah bisa terbunuh. Tadinya tanpa menyebut nama Allah tidak bisa membunuh. Semua beriman saat itu. Maka raja mengatakan, ini yang paling aku ketakutkan, yaitu kaumku sendiri beriman kepada Allah, kepada Tuhan, sedangkan aku ditinggalkan. Akhirnya kemudian sang raja memerintahkan tentaranya membuat ukhdud, parit yang besar, parit yang sangat besar, kemudian diisi kayu bakar, ya. Kemudian apa? Kemudian dinyalakan, dijatuhkan satu persatu kalau mereka tidak kembali kepada, yaitu kesyirikan, dan tidak ada satupun mereka yang murtad dari agama mereka. Satu persatu dijatuhkan, dimasukkan ukhdud. Makanya mereka dikenal dengan istilah ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang disiksa dan dikubur hidup-hidup, dipanggang api di dalam parit tersebut. Lalu sempat ada wanita yang menggendong anaknya, kemudian ketika disuruh masuk ke dalam api, dia ragu dan kasihan kepada sang anak. Lalu kemudian Allah menjadikan anak ini berbicara. Dia mengatakan, wahai ibuku, sabarlah, engkau di atas kebenaran, dan surga yang kau dapatkan. Langsung dia masuk. Lihat bagaimana ikhwan fillah azakumullah, bagaimana sang raja zalim, bagaimana ashabul ukhdud, bagaimana sang pemuda. Sang pemuda dan ashabul ukhdud ini dimuliakan oleh Allah di akhirat kelak. Sementara sang raja zalim dihinakan oleh Allah. Bahkan para ulama mengatakan, di dunia pun yang dikisahkan kebaikannya adalah sang pemuda dan ashabul ukhdud, ya. Sementara sang raja zalim, kalau tidak diceritakan, terlupakan, maka dia disebutkan tapi kezalimannya. Itulah apa yang disebutkan oleh Allah, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak akan bisa satupun membuat dia mulia. Raja yang zalim tadi. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengenal bagaimana perjuangan para imam kita, ya. Para imam kita seperti, ambil saja contoh misalnya Imam Abu Hanifah. Beliau ini pernah berselisih dengan sang
penguasa saat itu Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini ya zalim, memaksa rakyatnya, dipaksa. Nah, Abu Hanifah ini sempat dipenjara, dihinakan di dunia, dipenjara. Maksudnya Abu Ja'far supaya terhinakan. Kenapa demikian? Karena Abu Hanifah tidak bersedia menjadi qadhi, hakim. Karena hakim itu berat. Rasulullah mengatakan hakim itu ada 3, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Yang masuk surga ini adalah hakim yang berilmu dan menggunakan ilmunya sesuai dengan perintah Allah. Yang 2 masuk neraka. Karena apa? Karena mungkin dia bisa dibeli ya, atau mungkin berhukum bukan dengan hukum Allah. Nah, karena dia menolak menjadi hakim atau qadhi ya, maka kemudian Abu Ja'far al-Mansur penjarakan Abu Hanifah ya. Setelah itu kemudian ketika keluar sakit, kemudian tambah sakit, akhirnya meninggal dunia. Lihat bagaimana sekarang. Waman yuhinillahu fama lahu min mukrim. Yang tersebut, yang teringat, yang disebutkan oleh kaum muslimin sampai hari ini ternyata bukan Abu Ja'far al-Mansur, tetapi apa? Abu Hanifah rahimahullah. Beliau adalah salah satu daripada imam madhab. Pengikutnya banyak, buku-bukunya luar biasa, fikihnya luar biasa. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum dimuliakan di akhirat kelak. Lihat pula ikhwanna fid din azakumullah, hampir bersamaan waktunya Imam Malik pun juga pernah dicambuk oleh Abu Ja'far al-Mansur. Dia terkenal zalim. Abu Ja'far al-Mansur ini menyambuk Imam Malik gara-gara apa? Gara-gara Imam Malik meriwayatkan hadis yang sahih la talaqa fi ighlaq. Gara-gara satu hadis. Ya. Karena ini adalah merupakan kebenaran disampaikan oleh Imam Malik, dilarang oleh Abu Ja'far al-Mansur. Tapi karena ini ilmu disampaikan, tidak tahu kenapa Abu Ja'far melarang. Mungkin dia punya kepentingan sehingga jangan disampaikan yang ini karena ada kepentingan, Allahu a'lam. Tapi tetap disampaikan oleh Abu Ja'far al-Mansur, oleh Imam Malik. Akhirnya apa? Dicambuk berkali-kali, dihinakan di dunia. Tapi lihat bagaimana sekarang. Imam Malik dikenal sebagai salah satu imam madhab, memiliki madhab Maliki. Ilmunya luar biasa, didoakan sekian ribu, sekian juta orang setiap kali membaca madhab Imam Malik, kitab-kitab beliau, kitab-kitab pengikutnya dan seterusnya. Tidak kalah, yaitu dihinakan juga tapi tetap mulia, yaitu Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini juga pernah dihinakan oleh pemimpin Yaman saat itu. Ketika dia berada di Yaman, sempat dihinakan. Apa bentuk kehinaannya? Diusir dalam keadaan tangan kakinya diikat. Ini dalam sirah demikian. Diusir dari Yaman dalam keadaan kaki dan tangannya diikat, ya. Sehingga apa? Sehingga dia harus berjalan kaki dalam keadaan terseok-seok sampai ke Baghdad, Irak. Tapi apa yang terjadi? Akibatnya bagaimana? Meskipun Imam Syafi'i meninggal dunia, maka yang disebutkan oleh umat Islam sampai hari ini kebaikan-kebaikan Al-Imam Syafi'i, dimuliakan oleh Allah meskipun dihinakan oleh manusia. Tapi karena ketaatan yang dia bawa, meskipun dihinakan oleh manusia karena ketaatannya, maka tetap Allah mengatakan wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, yang menghukum, dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa membuat dia mulia. Tapi siapa yang dimuliakan oleh Allah tetap mulia, tidak ada yang bisa menghinakan. Lihat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dihinakan oleh manusia, tapi karena yang dibawa adalah ketaatan, ketakwaan, ilmu, maka tidak ada yang bisa mampu menghinakan dia sama sekali. Dan ibrah yang lain dari para imam adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Beliau sempat dihinakan oleh, yaitu lawannya yang dikenal dengan Ibnu Abi Duat.
seorang alim juga, tetapi dia akidahnya Mu'tazilah. Dia dekat dengan penguasa. Ibnu Abi Duat ini dekat dengan penguasa, lalu bekerja sama dengan penguasa pada zaman Imam Ahmad, kemudian mempengaruhi, memprovokasi pemimpin saat itu, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya berhasillah provokasi daripada Ibnu Abi Duat untuk apa? Untuk memenjarakan Imam Ahmad. Ya. Tapi kalau kita lihat ketika Imam Ahmad meninggal dunia, maka tidak disebut kecuali kebaikan dari Imam Ahmad. Bahkan disebutkan imamu ahli sunnah, penjaga sunnah. Bahkan tatkala dia harus yaitu disiksa untuk mempertahankan akidah yang sahih, yaitu Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, dia harus disiksa, dihinakan saat itu. Tapi ternyata subhanallah, hari ini kita saksikan bagaimana orang memuji Imam Ahmad. Dia adalah nasirus sunnah, yaitu orang yang berjasa menolong sunnah ini. Sunnah di sini maksudnya adalah petunjuk Nabi, akidah yang benar. Andaikan tidak bertahan Imam Ahmad di atas akidah yang sahih, Allahu alam, bagaimana kita ini sekarang. Tapi karena Imam Ahmad yaitu rela disiksa dan bertahan, sementara ulama-ulama pada zaman beliau mereka yaitu mengatakan kalimat kekufuran. Karena apa? Karena ingin selamat, tidak ingin dihukum. Dan itu para ulama ada yang mengatakan itu adalah rukhsah, keringanan, karena Allah itu tidak membebani di luar kemampuan manusia, sehingga mereka pura-pura mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Duat. Berupa apa? Berupa Al-Quran itu makhluk, padahal bukan makhluk. Karena Al-Quran itu kalamnya Allah, sifatnya Allah, bukan makhluk. Nah, ketika Imam Ahmad meninggal dunia, yang tersebut kebaikannya tidak lain adalah Imam Ahmad. Dan jarang-jarang disebut Ibnu Abi Duat, kecuali apa? Kecuali kisah perseteruan yang buruk dengan Imam Ahmad, dan dia minta bantuan kepada pemimpin saat itu untuk yaitu apa? Menghukum Imam Ahmad dan menyakiti Imam Ahmad. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Imam Bukhari dimuliakan oleh Allah, kebalikan daripada dihinakan. Ketika Imam Bukhari itu diminta untuk datang menyampaikan sebuah hadis di tempat penguasa, jadi Imam Bukhari disuruh datang, membawa kitabnya, disuruh datang, lalu kemudian menyampaikan. Kemudian para penguasa tetap di rumah enak-enakan, duduk aja, nunggu aja begitu. Maka Imam Bukhari mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu mestinya didatangi, bukan ilmu yang mendatangi orang-orang kaya, bukan. Orang yang butuh datang menimba ilmu. Nah, sebab ini akhirnya Imam Bukhari diusir dari negerinya. Tapi setelah diusir bagaimana? Tambah, yaitu ketenaran dia dapatkan, kemudian ilmu semakin besar yang ia punya. Dia pun juga mempunyai banyak sekali murid. Kemudian dia menulis sebuah kitab, yaitu Sahih, kitab Sahih yang dikenal dengan Sahih Bukhari ini. Ya, sekian ribuan, 7 ribuan hadis, semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Dan akhirnya apa? Dikenang oleh semua para ulama di dunia ini. Kalau menyebutkan hadis tidak lepas dari Imam Bukhari. Coba lihat bagaimana kondisi Imam Bukhari. Sementara penguasanya saat itu yang sempat mengusir Imam Bukhari tidak tersebutkan sama sekali. Bahkan namanya pun tidak diingat oleh orang. Namanya saja tidak diingat. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, kita juga ingat bagaimana Imam Nawawi pun juga pernah diusir dari negerinya. Kenapa demikian? Karena dia menolak dimintai fatwa. Jadi dulu itu ada permasalahan pada zaman Imam Nawawi itu, sang raja itu sangat giat untuk berjihad. Baik, cuman masalahnya biaya kurang, ya. Maka sang raja ini
memungut biaya jihad dari semua masyarakat tanpa kecuali. Bahkan orang-orang miskin pun ditarik. Nah, untuk mengokohkan, menyukseskan pungutan ini, maka dia minta Imam Nawawi supaya berfatwa. Ayo Imam Nawawi, kamu berfatwa bahwasanya sekarang harus masing-masing orang bayar, nyumbang untuk keperluan jihad. Miskin kaya semua. Imam Nawawi melihat orang miskin tidak mungkin diperlakukan demikian, maka dia menolak dengan halus, tapi marah kemudian pemimpinnya saat itu. Akhirnya apa? Diusir dari negerinya. Tapi lihat bagaimana setelah diusir, setelah wafat beliau. Bahkan kalau kita lihat Imam Nawawi itu umurnya tidak panjang-panjang sekali, tidak, pendek umurnya. Tetapi apa? Yang dikenang oleh kaum muslimin sampai hari ini, bahkan insya Allah terus, mungkin sampai hari kiamat, itu adalah perkataan-perkataan beliau yang luar biasa. Kitab-kitab beliau, apa kitab beliau yang paling fenomenal? Riyadhus Shalihin diantaranya. Kalau hadis Arba'in An-Nawawi, ya, tapi yang paling fenomenal itu adalah Riyadhus Shalihin. Hampir di setiap masjid kalau ada pengajian itu tidak lepas dari pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Di sini ada insya Allah, ada dulu, ada pernah ada di sini. Ya, jadi hampir setiap kajian di tempat-tempat pengajian masjid dan yang lainnya itu tidak lepas dari sebuah kitab yang namanya Riyadhus Shalihin. Dan ini tidak lain karena apa? Karena penulisnya seorang Imam Nawawi yang memang betul-betul mengumpulkan hadis-hadis yang luar biasa. Akhirnya apa? Tersematlah pujian untuk Imam Nawawi meskipun sempat dihinakan oleh penguasanya saat itu. Akhirnya penguasanya sendiri yang tidak tersebut namanya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Naqif, kita skor doa adzan, setelah itu kita lanjutkan lagi. Allahu a'lam.
Kita lanjutkan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa minha annal 'abda la yazalu yartakibu dzanba hatta yahuna 'alaihi wa yasghara fi qalbihi. Wa dzalika 'alamatul halak. Di antaranya pula, yaitu di antara keburukan-keburukan dari perbuatan dosa. Kalau tadi dosa itu menyebabkan hinanya manusia di hadapan Allah, sekarang hamba itu jika senantiasa melakukan dosa sampai akhirnya apa? Akhirnya dosa itu ringan bagi dia, dianggap kecil. Ya. Dalam hati seorang itu dianggap remeh. Jadi orang itu kalau berbuat dosa sekali aman, 2 kali aman, 3 kali aman, akhirnya biasa. Dosa itu dianggap ringan. Ya. Dan sekali lagi kemarin kita sebutkan juga, orang berbuat dosa itu dia langsung besar. Kecil dulu, tambah, akhirnya besar. Ya. Pezina itu juga demikian, tidak langsung berzina. Dia akan melakukan zina-zina yang sifatnya bukan zina yang hakiki, mungkin dengan kalam, mungkin dengan penglihatan, mungkin dengan pendengaran, lalu dengan hati, berangan-angan, kemudian berzina dengan zina yang sesungguhnya. Dan orang berzina sekali beda dengan orang berzina berkali-kali. Kalau orang itu pezina dan zinanya berkali-kali, itu zina bagi dia sudah dianggap ringan. Beda dengan orang yang pertama kali jatuh kepada perbuatan zina. Penjudi misalnya, orang pertama kali judi ada rasa takut, tapi kok merasa pengen lagi, kedua kalinya berkurang rasa takutnya, 3 kali, 4 kali, terus akhirnya jadi hobi. Sehingga apa? Sehingga judi, dosa ini bagi dia diabaikan, ringan. Orang yang khianat juga demikian. Asalnya dia hanya sekedar ya merubah laporan, asalnya menerima tips, lalu kemudian keenakan terus menerus, akhirnya besar-besaran. Ya. Sama dengan mereka yang kadang-kadang bukan korupsi uang, tapi korupsi waktu kadang-kadang. Kadang-kadang ini di sekolah ini kita jumpai guru yang suka terlambat, kadang sampai setengah jam, dan itu jadi hobi. Itu asalnya awalnya ya 5 menit, besoknya 6 menit, besoknya lagi kok aman, tambah lagi. Akhirnya apa? Setengah jam tiap hari. Akhirnya apa? Khianat bagi dia itu ringan. Ya. Pembohong juga demikian. Awalnya berat, berbohong sekali, 2 kali, aman, terus akhirnya menjadi pendusta. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang hamba ketika senantiasa mengerjakan dosa sampai dosa itu menjadi ringan dan remeh di hatinya, maka itu adalah tanda kebinasaan dia di hadapan Allah. Kenapa demikian? Fa inna dzanba kullama saghura fi 'ainil 'abdi 'azuma 'indallah. Ini sebuah kaidah. Karena sesungguhnya dosa itu semakin dianggap kecil oleh seorang hamba, maka itu menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah ini. Jadi kalau orang itu menganggap dosa itu kecil, bagi Allah itu besar. Semakin dianggap ringan dosa oleh seorang hamba, itu makin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan semakin besar di hadapan Allah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, beliau melanjutkan lagi, waqad dzakara al-Bukhari fi sahihihi an Ibnu Mas'ud qala innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfi faqala bihi hakadha fatara. Kata Ibnu Mas'ud, ini hadis dari riwayat Bukhari, ya. Ini sebagai bukti bahwa bagaimana Imam Bukhari meskipun dihinakan, tapi tetap dia itu dimuliakan oleh Allah. Dan ketika Allah memuliakan seorang hamba, tidak ada satupun yang bisa menghinakan. Ini buktinya. Sekarang kita baca Imam Bukhari. Beliau mengatakan Dzakaral Bukhari, kita doakan rahimahullah. Berapa banyak orang yang mendoakan dia ketika semakin banyak dibaca. Makanya para ulama juga mengatakan ada sahabat Nabi juga demikian. Sahabat Nabi itu banyak, ratusan ribu jumlahnya. Tapi yang tersebut dan didoakan sehari-hari oleh manusia sedunia cuma beberapa saja. Paling Abu Hurairah,
Ya. Kemudian Ibnu Umar, Anas bin Malik, Hudzaifah, Jabir bin Abdullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu saja. Kenapa demikian? Ini pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Buktinya apa? Buktinya setiap kali dibaca nama tersebut didoakan radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, ada sebuah kisah ketika Abu Hurairah radhiyallahu an tinggal bersama ibunya yang masih musyrik, kafir, didakwai setiap hari oleh Abu Hurairah, ditentang terus setiap hari oleh ibunya. Sampai suatu hari ketika berdakwah Abu Hurairah kepada ibunya supaya masuk Islam, marah ibunya sampai mencaci maki Rasulullah. Keluarlah Abu Hurairah dalam keadaan menangis menemui Rasulullah. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doakan ibu saya dapat hidayah Islam." Lalu Rasulullah mendoakan, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berilah hidayah Islam ibunya Abu Hurairah ini. Dia pulang dalam keadaan bahagia. Ternyata apa? Tidak lama ditemui oleh ibunya dalam keadaan bersyahadat. Lalu balik lagi Abu Hurairah kepada Rasulullah dalam keadaan menangis. Tadinya menangis sedih karena bertengkar dengan ibunya, sekarang menangis dalam keadaan bahagia karena ibunya masuk Islam. Lalu ketemu Rasulullah, dia mengatakan lagi, "Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah supaya aku dan ibuku dicintai oleh kaum muslimin dan kaum muslimin mencintai saya." Didoakan oleh Rasulullah seperti yang diminta. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Fama sami'a bi muslimun illa wa ahabbani." Maka setelah itu, setelah doanya Nabi, setelah Rasulullah wafat, ya, jauh setelah Rasulullah wafat, maka tidak ada seorang pun orang beriman mendengar namaku saja, pasti dia akan mencintai aku. Jadi kalau ada orang Islam, orang mukmin, kok tidak mencintai Abu Hurairah, dipertanyakan keimanannya. Dan ini sebagai sanggahan orang-orang Syiah yang menuduh, yang curiga kepada Abu Hurairah dikatakan berdusta dalam hadis. Na'udzubillah min dzalik. Fama sami'a bi mu'minun illa wa ahabbani. Tidak ada seorang pun muslim yang hanya mendengar namaku, belum melihat ini, itu pasti cinta kepada aku dengan doanya Rasulullah SAW. Nah, ini pertanda dimuliakan oleh Allah. Siapa yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menghinakan. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa membuat dia mulia. Kata beliau, Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya orang mukmin itu melihat dosa-dosanya itu seperti dia berada di ujung atau di bawahnya gunung, dan dia rasa takut yang mendalam, jangan-jangan gunung itu akan jatuh menimpa dia. Apa artinya? Orang mukmin itu takut sekecil apapun dosanya. Dosa sekecil apapun seakan-akan dia itu berdiri di bawah gunung yang akan runtuh. Takut binasa dengan dosa. Wa innal fajira, sedangkan orang yang fajir, pendosa itu, yara dzunubahu kadzubabin waqa'a ala anfih. Sedangkan pendosa yang terbiasa berdosa itu, dia melihat dosa-dosanya itu bagaikan seekor lalat yang menempel di hidungnya, lalu dia mengibaskan tangannya begini saja, kemudian terbang lalatnya. Jadi diginikan saja. Jadi dosanya dianggap apa? Sesuatu yang remeh, sesuatu yang ringan, sesuatu yang tidak bahaya, sesuatu yang biasa. Kan lalat kan biasa nempel, ringan, tidak bahaya. Lalat nempel kemana-mana ya nggak bahaya. Itu orang fajir, pendosa demikian. Menganggap dosanya itu sesuatu yang ringan, padahal itu berat. Menganggap dosanya itu biasa, padahal itu tidak biasa. Menganggap dosanya itu mudah dihilangkan, dan dia tidak kunjung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, bahwa dosa dan maksiat itu adalah salah satu penyebab seorang hamba menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang hamba itu hina di sisi Allah, maka Allah tidak akan menolongnya. Kemudian yang kedua, seorang hamba itu ketika selalu berbuat dosa terus menerus tidak berhenti, maka pada akhirnya dosa itu akan dianggap biasa dan dianggap ringan. Sementara orang-orang yang beriman menganggap dosa sekecil apapun itu masalah besar bagi dia, sehingga dia bisa saja tidak masuk surga karena dosa yang ia perbuat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.